Astagfirullah. Gun! Astagfirullah. Gun! Kai. Aduh. Masuk malah nyantek. Astagfirullah. Gun! Aduh. Iya. Bagaimana? Alhamdulillah. Mas kanan di mas kanan. Syukur. Paling apa kuning kayak jagung lele ya. Semuanya Alhamdulillah. permasalahan semuanya. Berarti kok kalau Mas Ganang sudah tahu semua? Mas kanan. Udah, Mas kanan. Oh. Mas kanan. Syukur di alhamdulillah sih. makanya ke sana. Saya nunggu di sini. Dijamin pokoknya semuanya Aman berarti Gun. aman jelas. Nggak ada apa-apa. Nah, kok orang barengi Mas Ganang? Nggak perlu. Iya sih. Aduh. Mas Ganang nih di Mas Ganang. Nyobain ngomong ke Mas Ganang. Mas kadang yang nyusul rumahnya Senin Peci. Nyusul? Iya. Ke rumahnya Nenek Decung. Saya nunggu di sini. Karena semuanya kan sudah beres, permasalahannya sudah selesai. Jadi saya tinggal nunggu. Permasalahannya seperti itu. Ya mau jelasnya permasalahan selesai. Mas Ganang sudah mendapatkan boneka foto. Iya kan, saya sama Mas Ganang kan ditugaskan mencari si nenek Misri untuk mendapatkan boneka foto. Ya sudah beres. Saya sudah sama Mas Ganang sudah mendapatkannya. Nah terus sekarang posisinya Mas Ganang sedang pergi Ke rumahnya Nenek Decung. Beres semuanya aman terkendali. Semuanya karena Shogun. Tahu kan Shogun 125. Shogun dilawan. Astagfirullahaladzim, Gun. Ceritakan Dek, maksudnya Dek. bukan maksudnya seperti itu Gun. Mas Ganang pergi membawa boneka voodoo bareng sama Nenek Decung. Berarti boneka bodoh sudah didapatkan. Iya. Jadi saya disuruh nunggu di sini karena semuanya sudah beres. Kun, kamu tinggal duduk di sini santai. Itu boneka bodoh asli yang dipegang Nenek Misri. Asli, saya mengintai pas Nenek Misri lagi melakukan ritual. Terus Mas Ganang diem-diem dari belakang nembak Nenek Misri. Wah, bonekanya direbut sama saya. Dan Berarti ini bonekanya diserahkan. sudah diserahkan. Dan Mas Ganang ikut sana. Mas Ganang bareng berangkat sama Nenek Decung. Kamu disuruh nunggu di sini. Iya, Astagfirullahaladzim. beres kan? Beres. Udah tinggal duduk nunggu Mas Ganang datang. Bukan itu permasalahannya Gun. Permasalahannya sekarang jangan sampai boneka voodoo itu diserahkan ke Nenek Decung. Ya masalahnya apa? Susah juga yo, saya nggak tahu sih yo. Intinya seperti ini. Ternyata yang mengendalikan kita semuanya dalam dibalik penumbalan janin itu sebenarnya bukan Nenek Misri, melainkan Nenek Decung. Nah, jalan satu-satunya jangan sampai boneka voodoo itu sampai di tangan dari Nenek Decung. Yang benar. Boneka voodoo itu untuk mengendalikan janin. Sebenarnya Nenek Misri mengendalikan janin itu supaya terjaga Gun. Terjaga dari sihirnya Nenek Decung. Ini adanya boneka voodoo-nya di tangan Nenek Decung itu berarti Bisa kan mau telepon janinnya istrinya Dokter Dante lagi dalam bahaya. Lo itu informasi dari mana? Kan kemarin katanya Nenek Decung yang itu. Maksudnya adanya kita nyusul kalian, konfirmasi informasi terbaru yang kita dapatkan loh. Berarti itu yang kamu dapat informasinya. Iya. Berarti salah ini, saya salah. Ya, dibilang salah ya semuanya salah ya. Ya. cuman kan Mas Ganang belum Gimana, yo? tahu. Ya ya, Belum Mas tahu. Ganang perginya udah lama apa barusan? Udah lama. Ini sayangnya kita terpisah Gun. Informasinya itu pencar-pencar. Yang satu disuruh ambil boneka voodoo, yang satu dia suruh ambil tombak. Ya.
Tapi yang kita dapatkan bukan cuma tombak, ada informasi terbaru. Kan setelah saya dan Mas Ganang mendapatkan boneka foto, terus nggak lama Mas Ganang lihat nenek Hecung, terus dipanggil, ditanya, terus pergi bareng. Saya suruh nunggu di sini. Beres ya. Terus cara konfirmasi kalau Mas Ganang piye jajal iki? Ya, HP mati loh. HP-nya Mas Ganang sing telepon. Terus gimana ya? Dan orang Udah lama Mas Ganang perginya kok. Kemungkinan Mas Ganang karo nenek Hecung arahnya maring ndi? Menurutmu? Pik? tempat prakteknya bukan. ini umahnya apa lah? Sing wingi ditekani. Dewek kayak pertama dewek. Ringana. Ya, nggak tahu. Apa jajal dak melayu meringana bae. Orang Ora seperti cendak. Aduh banget, Cuk. ini mentalnya jauh banget. Duh, Yang lagi di Dokter Dokter Dante. Dante. Dokter Dante. Yang lagi di tempatnya Dokter Dante. nenek Dokter Dante. Mesti coba ya Jal, aku tak komunikasi karo Mas Ganang. Kok jajal ngolat keberadaan Dokter Dante ya? Bismillah. Aku jajal komunikasi karo Mas Ganang. Bismillah. Bisa. Bisa. Mas Ganang ora nyambung babar jelas, Bang. Energinya ada dik. Tipis banget. Dokter Dante ada? Ada tapi tipis banget. Coba agak pendos. Ya 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 bismillah. Paksa tarik ya. Bismillah. Tarik, betik. Tekan, tarik. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, dokter. Assalamualaikum, Pak Dokter. Sandan ku narika lah. Dante. Narika jak rosan dia mah iki kiye. Kamu kan bersyukur juga beres. Tengahnya mulai ngerang-ngerang kesakitan kok. Assalamualaikum, Dokter Dante. Mana Dokter Dante juga kan? Paksa dikut aja. Maksudnya dikut anu itu loh. Nah, kita terkena serangan. Serangan. Lah, Dokter. Dokter mendengar, dokter? berarti kamu diket apa, Dokter? Diket, diculik. Apa sih? Dokter? Pak dokter? Pak? 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 Pak dokter? Pak dokter? Assalamualaikum, Pak Dokter. Bagaimana sudah mendingan, Pak Dokter? Saya berhasil melakukan boneka Pak Dokter. Pasti beres. Bisik. Duduk. Assalamualaikum, Pak Dokter. Istri saya Selamat. Istri saya hilang. Istri saya hilang. Dia ternyata tidak ada di dalam. Dia tidak di dalam. Saya melihat banyak darah bercucuran di dalam ruangan itu. Istri saya hilang. Calon anak saya tidak tahu. Apa yang kau lihat dari kejadian yang ada di sana? Dokter. Tadinya saya disuruh untuk menunggu di luar. Karena kata nenek Decung, janin dari istri saya itu sedang ada yang menarik. Dia akan melakukan ritual supaya janin itu tetap aman.
ritual itu tidak boleh diganggu. Namun setelah sekian waktu, mungkin 3 sampai 4 jam, saya penasaran karena tidak ada suara lagi yang berasal dari dalam. Lalu karena rasa cemas saya mendobrak pintu ruangan itu. Dan saya tidak mendapati apapun di sana kecuali darah yang bercucuran di tempat berbaring istri saya. Lalu di dalam ruangan itu saya diserang secara tiba-tiba dari belakang sehingga membuat saya terluka seperti ini. Kenapa saya bernasib seperti ini? Seharusnya saya tidak membawa istri saya ke sini. Astagfirullah. Seharusnya saya menolak tawaran untuk mengabdi di sini. Lalu semenjak keberadaan dokter di tempatnya Nyai Decung, apakah dokter melihat teman saya ada di sana? Teman saya datang ke sana. Saya tidak melihat siapapun, termasuk temanmu. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Astaga. Apa yo? Saya harus bagaimana manusia? Tunggu dokter, tenang, jangan terlalu larut bersedih dokter. Saya tidak menyangka saya memasuki wilayah ataupun desa yang sangat berbahaya. Saya yang tidak percaya akan hal seperti itu dibuat terkejut dan dibuat mengalami kejadian yang saya tidak percayai tentang hal seperti itu. Bang, siapa raga bang? Nyeluk Pak Lurah saja bang. Istriku, istriku. Tenang dokter Dante, kita sedang mengusahakan yang terbaik. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya. Seharusnya saya tidak menerima tawaranmu, Pak Lurah. Semua kehidupan saya menjadi kacau seperti ini. Tunggu dulu. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Ada apa dokter Dante? Semua yang saya perjuangkan sia-sia. Saya membangun keluarga kecil. Saya diberi harapan karena istri saya sedang mengandung. Tapi karena saya dan istri saya masuk ke wilayah ini, masuk ke desa Kadingati, saya terancam dalam bahaya. Dan saya tidak tahu nasib istri saya. Tunggu dulu. Maksudnya bagaimana ini? Tenang dulu Pak Lurah, saya ceritakan dari awal. Sebelumnya saya ingin tanya dulu Pak, kepada Pak Lurah, apa Pak Lurah mengetahui keberadaan dari Nyai Dante saat ini? Nyai Dan Dante, melihat- ini dokter Dante. Nyai Decung. Nyai Decung, Ya, Nyai Decung saya bertemu semalam. namun sekarang tidak. Saya tidak tahu. Lah, Maksudnya ini menangis. ya tunggu dulu, nanti saya ceritakan semuanya. Lalu apakah Pak Lurah di pagi hari ini melihat dan mengetahui keberadaan dari teman saya yang satunya lagi, Mas Ganang? Saya tidak melihat. Astagfirullahaladzim. Ini maksudnya bagaimana ini sampai menangis? Isinya seperti ini, Pak Lurah. Keberadaan saat ini, istrinya dari Dokter Dante itu nggak tahu ada di mana. Tunggu dulu. Bukankah semalam baik-baik saja? Nah, permasalahannya di sini. Ternyata kita semua itu, seluruh desa
warga desa Kaningadi sudah ditipu oleh Nyai Decung. Bahwasanya dalang dibalik semua permasalahan penumbalan janin yang melakukan sebenarnya itu Nyai Decung, bukan nenek Misri ataupun Manwaris. Tunggu dulu. Kenapa kok malah menuduh Nyai Decung adalah dalang semua ini? Saya Alasan apa? terang, Kau harus bisa ceritakan. saya terangkan sedikit saja. Dari dulu Manwaris adalah asli penghuni sini. Ya, Dan dari dulu Manwaris terkenal memiliki ilmu, ya memang. memiliki kekuatan. Bahkan Manwaris sering didatangi banyak makhluk ke tempat kediamannya. Ya, dari berbagai penjuru memang banyak yang datang. Yang pertama, apakah para warga mengetahui tamu-tamu yang datang ke tempat Manwaris tahu tujuannya itu apa? Tidak tahu. Ya, kabar yang saya dapatkan, ya Manwaris melakukan ritual atau melenceng dari ajaran-ajaran yang kita Ya percayai. sudah, jika seperti itu. Namun Pak Lurah sendiri juga tahu Nyai Decung bukan asli penghuni sini. Ya, saya tahu. Sebelum kedatangan Nyai Decung, saya tanya, apakah ada permasalahan di desa Kaningadi? Sebelum kedatangannya Nyai Decung. Sebelum kedatangan Nyai Decung, Nah, ya tidak ada kejadian apa-apa ataupun yang menggegerkan, memang tidak ada. di sisi lain, Nyai Decung dan Nenek Misri kan datang terlebih dahulu Nenek Misri karena dia menjadi Istri dari Manwaris. Manwaris, ya benar. Nah, di sini semenjak kedatangannya Nyai Decung terjadi penumbalan bayi di desa Kaningadi. Baik. Awal terjadi penumbalan janin itu, yang dikatakan oleh Nenek Decung itu adalah ulah dari Manwaris dan Nenek Misri. Ya, Karena mereka sering membuka praktek. ya, Bisa menyembuhkan makhluk yang datang, itu datang dengan keadaan yang sakit, pulang dengan keadaan yang sudah sehat. Nah, di situ Nenek Decung menjelaskan karena Manwaris dan istrinya menggunakan ilmu hitam. baik. Karena yang saya lihat pun, kenapa begitu cepat sembuhnya. Sedangkan Nenek Decung memang memiliki kelebihan untuk melihat hal-hal seperti itu. Nah, baik. Itu kan semua berita yang beredar di desa Kaningadi. Ya, Awal mula berita itu juga disebarkan oleh Nyai Decung. Nyai Decung. Nah, di sini secara logika, jika Manwaris dan Nenek Misri membutuhkan sebuah tumbal, kenapa Manwaris dan Nenek Misri selalu melakukan hal itu? Namun dari dulu sebelum kedatangannya Nyai Decung itu tidak terjadi penumbalan janin. Itu yang pertama. Dan yang kedua, semenjak kedatangannya Nyai Decung di desa Kaningadi langsung mendapatkan sebuah masalah, yaitu penumbalan. Dan jika tidak dicegah oleh Nenek Misri dan Manwaris, bahkan tumbal yang akan terjadi bisa setiap hari. Tunggu dulu. Coba Pak Lurah ingat-ingat awal terkena penumbalan itu, sehari berapa korban, 2 hari berapa korban, 3 hari berapa korban, sampai tidak ada korban dan muncul lagi 10 tahun, muncul lagi 10 tahun. Ya memang. Walaupun Saya harus Manwaris. mencari istriku. Tunggu dulu, ini tante. Tante. nanti saya menyusul. Tidak apa-apa. Sebelum Manwaris, memang dari dulu memang Manwaris membuka praktek seperti itu. Tapi untuk Ada masalah. penumbalan, ya, untuk penumbalan memang tidak ada. Nah, di lain sisi juga Manwaris adalah salah satu keturunan leluhur pendiri desa Kaningadi yang juga dipercaya untuk menjaga, memegang pusaka
seperti pusar kaningadi. Mana mungkin seseorang yang ditunjuk Tapi Nyai Decung selalu menceritakan bahwa dia, Manwaris dan istrinya mau lakukan itu. itulah permasalahannya. Dengan adanya Manwaris dan nenek Misri di desa Kaningadi, itu membuat Nyai Decung itu terusik. Semua rencana-rencananya dihalangi oleh nenek Misri. Yang di sisi lain, pihak para warga, Pak Lurah, perangkat, itu tidak mau mendengarkan sedikit pun apa penjelasan dari nenek Misri ataupun Manwaris. Ya atau tidak? Mereka, kalian semua hanya menilai dari pandangan kalian dengan tingkah anehnya dan juga ditambahin oleh komporan dari Nyai Decung. Menyadari itu tidak? Ya memang Nyai Decung selalu mendekati terutama saya dan juga jajaran saya. Seperti ini Tapi saja. Nyai Decung pernah melakukan kebaikan. Semua kebaikan bisa dilakukan untuk menutupi sebuah kesalahan, sehingga mereka, kalian yang ditolong, itu merasa iba bahwa dia itu makhluk baik. Seperti ini saja Pak Lurah. Saya menarik satu perkataanmu. Setelah kedatangan Nyai Decung, memang terjadi penumbalan. Intinya kebenarannya kita akan cari sampai tuntas. Untuk saat ini jangan ada yang menuduh Nyai Decung, jangan ada yang menuduh Nenek Misri. Yang harus kita lakukan, kita mencari tahu keberadaannya Nenek Decung di mana, Nenek Misri di mana. Baiklah, Dan jika nantinya Pak Lurah dan para warga melihat salah satu teman kami yang bernama Mas Ganang, sesegera mungkin beritahu kami, karena kami sedang mencarinya. baiklah seperti ini saja. Saya mendengarkan cerita darimu dan saya pun memiliki cerita mengenai Nenek Decung. Saya di sini tidak mengambil satu pihak Ya. sebelum saya melihat bukti secara. Kita Karena juga apa? sama. Ketika saya mengambil keputusan satu pihak, apa kata warga saya? Kan seperti itu. Dan memang seharusnya pemimpin kayak gitu. Ya. Baiklah, saya mendengarkan cerita darimu dan saya juga ada cerita yang saya miliki. Saya akan membuktikan dan menyelidiki kasus ini semua. Itu yang harus kita lakukan. Baiklah, terima kasih. Saya juga akan menenangkan si Dokter Dante. Biar bagaimanapun, Dokter Dante adalah tamu saya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Ya, dokter Santai anak kejelasan. keberadaan dari istrinya hilang. Ini. Keberadaan dari Mas Ganang tidak diketahui. Saya berusaha berkomunikasi dengan Mas Ganang tidak bisa. Terasa ditolak, ada halangan. Berarti istilah dokter Santai hilang beneran. Posisinya nggak ada yang tahu. Dan posisi Nyai Dante, Nyai Decung. Assalamualaikum Yang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya. Yang. Assalamualaikum. Jagong! Bagaimana Yang? Apakah ada sesuatu hal yang ingin Eyang sampaikan? Kanang hindi. Itu permasalahannya. Kanang hindi! Kita sedang mencarinya. Pingpira kedatian kayak kia. Pingpira kedatian kayak kia. Kok ngapain dia lambe? Kok ngapain dia kuping? Kok ngapain dia utak? Sinau selawas. Kok dewek sing milih dalan kayak kia. Buat pelajaran. Ini setiap kedatian. Tapi nyata apa?
Ndi hasilnya? Izin menjawab yang. Apa jar ngomong nak? Yang pertama, kami memang ditugaskan sama Mas Kanang untuk berpisah, mencari sesuatu. Karena sesuatu itu ada dua. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kami mendapatkan informasi bahwasanya yang tadinya kita kira makhluk itu berpihak kepada kita, ternyata adalah musuh yang sebenarnya. Itu baru kami bertiga yang mendapatkan informasi itu, sedangkan Mas Ganang belum. Kami bergegas dari tempat itu untuk menyusul Mas Ganang supaya tidak menyerahkan boneka voodoo itu. Ternyata nyatanya kita terlambat karena memang jarak yang ditempuh kita cukup jauh. Marak. Kau sing kawit awal bareng karo Kanang. Awakmu gede. Kau yang diutak. Goblok aja nemen-nemenku. Belajar melu kapean. Yang izin maninya, tolong jangan marahin Shogun, karena Anggar ora terima. Aku ngomong kayak kia. Ora terima kapean ning kene nyong negur. Nah, yang kami Kurang halus apa? Nyong kurang halus apa? Nyong wis bangga mari kok kabeh. Putu-putune nyong wis kendel. Putu-putune nyong wis selalu gelem belajar. Tapi ngene kedadian sing nggunakna utek gane ora. Polone tenggo kabeh. Siki wis kedadian kaya kiye. Kon duwe arah buat marinde. Kon duwe arah buat marinde. Apa maning kokon? Ngerti kadang lo sing ngalor. Apa lo sama ngidul? orang ngerti yang. ya, sebelumnya kami minta maaf yang. Kami tidak bisa belajar dari semua yang sudah kami dapatkan selama ini. Kami selalu ditipu, kami selalu masuk dalam perangkap musuh. Ya, kami minta maaf yang. Cuma yang saya ingat cuma satu yang. Saya tanya kepada Yang Macan. Yang Macan percaya nggak sama Mas Ganang? Saya cuma ingin tanya. Yang Macan percaya atau tidak sama Mas Ganang? Apa maksud takonanmu kayak gue? Saya tanya terlebih dahulu. Yang Macan percaya atau tidak sama Mas Ganang? Urusan takon masalah percaya apa ora percaya. Kurung ngetut nanya wis ngetut ngerti sitik. Ya sudah. Jika memang seperti itu, tentunya Eyang yang sudah lebih paham mengenai Mas Ganang. Mas Ganang yang selalu memiliki pemikiran sendiri. Mas Ganang yang selalu menyediakan rencananya itu sendiri. Kita di sini hanya bisa berusaha ya, melakukan yang terbaik. Ning kene nyong ora lagi nyalana Kanang. Nyong lagi kecewa maring kok kabeh. Ngapa ora belajar sing wis-wis? Iya yang. Arep sampai kapan sing jenenge mlaku maring arep sakit padukan. Sakit julubangan. Ngane kok kayak gitu selalu nek.
arep dadi apa? Arep adalah nyong karo kanca batil kabeh. Yang Cek terserah kok. Angger pancen tegurane nyong gawe atine kok pada lara. Kukur kari-karine kok mikire. Teguran ki arep dianggep nggo pelajaran, apa teguran ki kok ngarani nyong jera ora iman maringku. Wis pada gede tua. Kepikir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, kita balik Bayu. Nanti tanya Bayu. Nanti tanya Bayu. Baik, Didik. Ayo garing nanti tanya Bayu.